Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya diindahkan atau dipercayai. Sedangkan ditiru artinya dicontoh dan diikuti. Ditilik dan ditelusuri dari bahasa aslinya. Sanskerta, kata guru adalah gabungan dari kata gu dan ru. Gu artinya kegelapan, kejumudan atau kekelaman. Sedangkan ru artinya melepaskan, menyingkirkan atau membebaskan. Jadi, guru adalah manusia yang berjuang terus-menerus dan secara gradual melepaskan manusia dari kegelapan. Dia menyingkirkan manusia dari kejumudan kebekuan, kemandekan pikiran. Dia berikhtiar melepaskan manusia dari kekelaman yang mengungkung yang membuat perilaku mereka buruk layaknya hewan. Dari makna yang dikandung sebutan atau julukannya jelas guru bukan sekedar profesi yang mendatangkan uang yang sebagaimana lazimnya sebuah profesi. Bukan pula profesi yang dapat mendatangkan gemerlap dunia kepada orang yang melakoninya. Guru adalah profesi di mana seseorang menanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam jiwa manusia. Membentuk karakter dan kepribadian manusia. Lebih dari itu, guru adalah sosok mulia. Seseorang yang berdiri di depan dalam teladan tutur kata dan tingkah laku, yang di pundaknya melekat tugas yang sangat mulia menciptakan sebuah generasi yang sempurna, seperti itulah dijelaskan oleh Amka Abdul Aziz, guru profesional berkarakter, Klaten, Cempaka Putih, 2012. Selanjutnya adalah tugas utama seorang guru. Tugas adalah tanggung jawab yang diamanahkan kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Semua profesi pasti mempunyai tugas dan tugas itu bersifat sangat spesifik. Profesi guru, sama seperti profesi yang lainnya, juga mempunyai tugas. Berikut ini adalah tugas pertama dan utama seorang guru. 1. Membaca. Sebagai pendidik, maka guru tidak boleh merasa sudah selesai belajar setelah dia menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi, misalnya. Rasa haus ingin selalu belajar harus selalu ditumbuh suburkan di dalam hatinya. Agar dia bisa lebih rendah hati, karena merasa tidak banyak mengetahui. Karenanya tugas pertama guru adalah membaca. Dengan hanya membaca maka guru bisa disebut sebagai manusia pembelajar. Dan hanya dengan begitu maka dia bisa disebut guru dengan jiwa pendidik. 2. Mengenal. Setelah membaca, maka tugas guru berikutnya adalah mengenal. Mengenal secara sederhana kita artikan sebagai mengetahui dengan tepat, pasti, jelas, dan benar. Jadi, bukan sekedar mengetahui, tetapi juga harus tepat, pasti, jelas, dan benar. Seorang guru pasti mengenal anak kandungnya sendiri, karena dialah yang melahirkannya. Artinya, si ibu mengetahui dengan tepat, pasti, jelas, dan benar. 3. Berkomunikasi. Setelah membaca dan mengenal maka tugas berikutnya adalah berkomunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, komunikasi diartikan sebagai 1. Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak, 2. Perhubungan. Maka berkomunikasi diartikan, mengadakan atau melakukan komunikasi, berhubungan dengan satu orang atau lebih dalam rangka menyampaikan pikiran atau menerima pesan. Selanjutnya murid adalah orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bimbingan seseorang atau beberapa orang guru. Secara sederhana, siapa saja orang yang datang kepada seorang guru untuk menuntut ilmu, maka dia layak disebut murid. Tentu saja kapasitas murid jauh berada di bawah guru-gurunya. Meskipun dalam beberapa kasus, ada banyak murid yang lebih cerdas daripada guru-gurunya, tetapi mereka tetap merasa sebagai murid. Tidak jemawa, sombong, atau angkuh, karena ternyata dia lebih pintar dan cerdas daripada gurunya. Sebagai murid, seorang anak pasti dituntut untuk menerima apa saja yang diajarkan guru-gurunya. Selanjutnya, dia juga harus melakukan pekerjaan yang didiktekan atau ditentukan oleh guru-gurunya itu tanpa reserve. Ini bukan berarti murid tidak boleh bersikap kritis terhadap gurunya. Sekarang masuk ke persoalan guru dan murid. Jika kita menilik lebih jauh, kita akan mendapatkan bahwa sebagian dari guru pemula lebih sering ditimpa persoalan dalam pembelajaran, namun sebagian lagi menimpa semua guru tanpa terkecuali. Perlu diketahui bahwa sebagian persoalan tersebut tidak hanya menimpa guru pada awal dia mengajar, tapi bisa selama bertahun-tahun.
Permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh guru yang berhubungan dengan anak didik adalah sebagai berikut. 1. Terlalu banyak gerak, menoleh, dan mondar-mandir di dalam kelas. 2. Berbicara dengan teman sebangkunya dan membuat kegaduhan. 3. Tidak menganut sistem tertentu saat menjawab pertanyaan guru. 4. Terlalu sering minta izin untuk keluar dari ruang kelas. Berikut ini merupakan masalah yang dihadapi oleh guru sehubung dengan perilaku murid saat menerima pelajaran. 1. Murid cepat bosan dan tidak konsentrasi. 2. Lambat dalam menerima pelajaran dan cepat lupa. 3. Tidak konsentrasi terhadap pelajaran atau linglung. 4. Tidak aktif di dalam kelas. 5. Minimnya motivasi. 6. Melalaikan tugas sekolah. 7. Jenuh dan tidak semangat. 8. Hasil ujian kurang memuaskan dan sering tidak naik kelas. Seperti itulah dijelaskan oleh Mahmud Khalifah, menjadi guru yang dirindui, Surakarta, Ziyad Books, 2009. Cara mengatasi persoalan-persoalan di dalam kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan di dalam kelas adalah, seorang guru hendaknya memiliki kecakapan di dalam kelas dengan menciptakan suasana yang kondusif, membangkitkan semangat anak-anak, memperlakukan mereka dengan baik, selalu waspada, dan mengenal murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru harus terus mengembangkan kecakapannya dalam memanage kelas. Adapun langkah kedua, harus dilakukan ketika permasalahan yang ada semakin kompleks. Hal yang harus dilakukan saat terjadi persoalan semacam itu adalah menentukan jenis persoalan, apakah persoalan tersebut termasuk persoalan administrasi, persoalan pendidikan, atau persoalan psikologi. Karena tiap-tiap persoalan membutuhkan metode penyelesaian tersendiri. Selain itu, ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sehubung dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. 1. Mengubah metode mengajar. 2. Mengubah sarana pendidikan. 3. Menggunakan motivasi yang bervariasi. 4. Mengubah kegiatan pendidikan. 5. Membuat sarana belajar menjadi lebih nyaman. 6. Menggunakan kecakapan yang pernah dipraktikkan dan cocok untuk materi baru. Dr. Jabir Abdul Hamid Jabir, Dr. Sulaiman Syekh, dan Dr. Fauzi Zahir, dalam bukunya, Kecakapan dalam Mengajar, menerangkan 5 cara untuk memanage kelas. Tiap-tiap cara memiliki definisi tersendiri, sehingga tugas seorang guru berbeda-beda, sesuai dengan definisi yang ada. Secara ringkas, 5 cara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menguasai. Cara seperti itu tidak lagi memiliki banyak pendukung, karena tidak mampu menciptakan interaksi yang baik antara guru dengan anak didiknya dan menjaga peraturan yang ada sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru di dalam kelas. 2. Toleransi. Ini adalah kebalikan dari cara pertama. Cara ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada murid, sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Cara ini tentu saja tidak bisa mewujudkan target pendidikan yang diharapkan, dan proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi tidak efektif. 3. Meluruskan perilaku. Cara ini membutuhkan beberapa kegiatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan perilaku murid yang baik dan membuang perilaku yang kurang layak. 4. Cara sosial dan emosional positif, yaitu beberapa kegiatan yang bisa dimanfaatkan seorang guru untuk menumbuhkan hubungan humanisme yang baik, serta menciptakan iklim sosial dan emosional positif di dalam kelas. 5. Mengefektifkan suasana kelas. Adapun langkah-langkah untuk menguasai perilaku anak didik di dalam kelas. 1. Buatlah aturan-aturan mengenai perilaku di dalam kelas sejak hari pertama dan beri kesempatan kepada anak didik untuk ikut membuat peraturan tersebut dan mengembangkannya, agar mereka merasa bahwa aturan tersebut adalah hasil bantuan mereka sendiri sehingga mereka mau tunduk dan menaatinya. 2. Aturlah tempat duduk murid-murid sedemikian rupa untuk menghindari munculnya persoalan. Misalnya, pisahkan murid-murid yang bisa menjadi biang kegaduhan di dalam kelas. Selain itu, semua murid hendaknya bisa melihat gurunya di setiap waktu, begitu juga sebaliknya. 3. Memberikan pujian atas perilaku yang mulia serta selalu menunjukkan dukungan pada perilaku murid yang baik. 4. Menggunakan bahasa tubuh dan kata-kata pendek yang kiranya bisa menyelesaikan persoalan sejak pertama. Menggeleng-gelengkan kepala, menatap dengan tajam, atau mendekati murid yang sedang melakukan kesalahan,
misalnya, biasanya cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Mengingat dampak sebuah perilaku, terkadang juga bisa menjadi sarana yang efektif. 5. Tidak terlalu mempermasalahkan persoalan kecil, dan menyelesaikan dengan menggunakan bahasa tubuh. 6. Jadilah guru yang tegas, tapi jangan marah jika salah seorang murid sengaja mengacaukan proses belajar mengajar atau mengacaukan kelas. 7. Pilihlah tempat yang cocok di dalam kelas yang mengkarantina anak didik yang memiliki perilaku kurang bagus. Karena anak didik membutuhkan tempat di mana dia bisa merasakan ketenangan. Dengan begitu, dia akan merasa segan saat melakukan sebuah kesalahan. 8. Jika berbagai usaha telah dilakukan tetapi dia masih saja tidak mau mengubah perilakunya yang buruk, maka panggillah orang tuanya, dan jelaskan kepadanya sejauh mana persoalan yang dihadapi oleh anaknya. Mintalah kepada mereka untuk membantu kita dalam meluruskan perilaku anaknya, atau menyelesaikan persoalan yang ada. Atau, bawa anak murid yang bersangkutan ke kantor kepala sekolah, lalu jelaskan kepadanya kesalahan yang telah diperbuat murid tersebut. 9. Berusaha menjalin interaksi dengan murid-murid yang tetap bandel. Hal itu dilakukan agar bisa minta penjelasan dari mereka. Jangan lupa, hargailah pendapat mereka. 10. Jika semua cara sudah dilakukan dan dia masih saja tidak mau berusaha berubah, maka menskorsnya sementara waktu adalah cara yang paling tepat. Namun hal itu hendaknya dilakukan setelah memiliki alasan yang kuat bahwa murid yang bersangkutan harus tetap belajar di sekolah tersebut. Juga, setelah didapatkan bukti yang kuat bahwa murid yang bersangkutan memang pantas untuk diberi hukuman. Adapun jika murid-murid tidak mau memperhatikan pelajaran maka dengarkan ini. Seringkali guru mendapati murid-muridnya tidak mau memerhatikan pelajaran. Terkadang mereka berbicara satu sama lain. Hal ini tentunya sangat mengganggu guru yang sedang mengajar. Penyebabnya biasanya adalah karena mereka kurang antusias terhadap pelajaran yang disampaikan atau kurangnya motivasi mereka untuk belajar. Akhirnya mereka lebih suka memperhatikan hal-hal lain yang lebih bisa memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan terhadap pengetahuan psikologi, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mereka akhirnya mencari kegiatan-kegiatan yang mereka anggap lebih penting dan lebih bermanfaat bagi mereka. Maka mereka kemudian sibuk membaca buku-buku lain, atau berbicara dengan rekan sebangkunya mengenai pertandingan sepak bola, klub-klub, para pemain olahraga dan lain-lain. Bisa jadi, minimnya pengalaman guru adalah penyebabnya. Biasanya guru seperti itu kurang bisa menarik perhatian muridnya, tidak bisa memberikan pengantar yang menarik di awal pelajaran, serta tidak mampu membangkitkan motivasi belajar murid-murid. Di samping itu, dia tidak memiliki kecakapan mengajar lain yang ada hubungannya dengan interaksi dengan murid-murid, sehingga dia tidak bisa mengikut sertakan mereka dalam kegiatan pendidikan, dan tentu saja membuat mereka lari dari pelajaran. Agar seorang guru bisa mengatasi persoalan tersebut, dia bisa mengikuti saran-saran berikut ini. 1. Latihan untuk meningkatkan kecakapan dalam menarik perhatian atau menggunakan sarana pendidikan. Seorang guru bisa bekerja sama dengan salah seorang temannya untuk memerhatikan caranya dalam mengajar, kemudian mengajukan kritik atau saran kepadanya tanpa harus merasa segan. Karena itu semua bekerja untuk mempersembahkan hal-hal yang bermanfaat bagi murid-murid di dalam kelas. 2. Menghilangkan pikiran klasik dan menggantinya dengan pemikiran modern. Karena hal itu akan menjadikan murid-murid sebagai fokus dalam kegiatan belajar mengajar, membebaskan pemikirannya, dan memfokuskan tenaganya untuk proses pendidikan. Adapun selanjutnya fenomena kekerasan murid terhadap guru. Fenomena kekerasan murid terhadap para guru belakangan ini semakin meningkat. Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan fenomena yang sangat aneh dalam masyarakat kita, serta menuntut penelitian dan penyelidikan secara mendalam. Secara umum, kekerasan diartikan sebagai semua bentuk perilaku atau tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Lawan kata dari kekerasan adalah belas kasih, toleransi, serta membalas keburukan dengan kebaikan. Secara umum, perilaku seorang murid terpengaruh dengan faktor-faktor yang ada di sekitarnya, baik secara positif maupun negatif. Baik itu yang berupa keluarga, lingkungan, maupun media massa visual. Jika faktor-faktor tersebut positif, maka murid akan menjadi baik, dan selamatlah seluruh generasi yang ada.
Kekerasan biasanya muncul akibat depresi, goncangan psikologi, dan tidak adanya pengarahan pendidikan, seperti itulah dijelaskan oleh Mahmud Khalifah, menjadi guru yang dirindui, Surakarta, Ziyad Books, 2009. Kekerasan murid muncul karena beberapa sebab, yang pada akhirnya akan turut mempengaruhi perilaku murid-murid, yang diantaranya 1. Kekerasan keluarga. 2. Perilaku kasar dari kedua orang tua. 3. Perilaku kasar dari beberapa guru dan cara-cara tidak mendidik yang mereka gunakan. 4. Kepribadian guru, kemampuan ilmiah, dan kemampuannya untuk memberikan pengarahan. 5. Masa remaja. 6. Peran media massa visual. 7. Kelalaian bidang administrasi untuk menyikapi fenomena kekerasan. Beberapa tindakan yang mampu meminimalisir fenomena kekerasan di kalangan anak didik. 1. Mempersiapkan guru dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi pendidikan maupun intelektual. 2. Mempererat komunikasi guru dengan anak didik. 3. Menghormati murid, menghormati ide dan pendapatnya, tidak meremehkannya, memberikan kesempatan kepadanya untuk mengungkapkan perasaan, tapi dengan tetap menjaga batas-batas etika. 4. Memperhatikan perbedaan karakteristik individu. 5. Memberikan pengarahan secara kontinu dan tidak langsung kepada murid, dan menganjurkan mereka untuk berperilaku mulia, yaitu dengan cara menceritakan kisah-kisah nyata yang ada dalam sejarah Islam. 6. Memperingatkan murid dari teman yang tidak baik, mengarahkan murid tentang bagaimana memilih teman. Menunjukkan sifat-sifat teman yang baik, menunjukkan contoh-contoh, dan menjelaskan akibat bersahabat dengan teman yang buruk. 7. Tidak mengandalkan cara-cara klasik untuk menjelaskan materi pelajaran, memberi kesempatan kepada anak didik untuk memberikan kontribusi, menganalisis, dan mencari hasil. Metode ini akan membuat anak didik senantiasa mencintai gurunya dan merindukan mata pelajaran yang diajarkannya. 8. Selalu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para murid. Menyiapkan psikologi para pengarah pendidikan untuk melaksanakan peran mereka dengan sebaik mungkin serta melaksanakan pertemuan rutin di antara mereka untuk mengetahui beberapa persoalan yang muncul, bagaimana mengatasinya, serta agar bisa saling bertukar pengalaman. Daftar pustaka. 1. Amka Abdul Aziz, guru profesional berkarakter, Klaten, Cempaka Putih, 2012. 2. Suparlan, guru sebagai profesi, Yogyakarta, Hikayat, 2006. 3. Khalifah Mahmud, Kutub Usamah, menjadi guru yang dirindu, Surakarta, Ziyad, 2009. 4. Yahya Murib, profesi tenaga kependidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2013. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.